Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita bisa melakukan perkuliahan kembali dalam rangka kita berdiskusi tentang mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, dan pada pertemuan kali ini kita membahas tentang materi Indonesia dalam lintasan sejarah. Nanti materi bisa kalian lihat di di e-learning, dan saya akan coba bagikan link absen yang bisa kalian isi. Gitu. Berikut, bentar. Saya berikan link absennya di biasa ya, di chat yang kalian bisa isi. Bentar. Baik. Baik, saya izin menampilkan materi. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Baik, alhamdulillah. Baik, materi berikut ini adalah tentang Indonesia dalam sejarah. Ya, di mana keberadaan Bank Indonesia itu tidak luput dari adanya pendatang-pendatang atau adanya imigran dari bangsa lain. Dan yang menariknya, Indonesia ini adalah satu-satunya negara kepulauan yang terbesar di dunia yang memiliki corak, memiliki ciri khas, memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara satu pulau dengan pulau yang lain. Ini juga yang menjadikan Indonesia menjadi kaya akan kebudayaan, kaya akan karakteristik, dan kaya akan hasil-hasil sosial atau hasil-hasil pemikiran yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh latar belakang penduduk tersebut. Ya. Nah, asal muasal manusia Indonesia. Nah, ini kita lihat menurut Profesor Dr. Kern dari Belanda mengatakan bahwa bangsa Indonesia berawal dari satu daerah dan menggunakan bahasa Campa. Gitu. Kemudian juga menurut Van Hein Geldern mengatakan bahwa Indonesia berasal dari Asia Tengah. Dan menurut William Smith bahwa bangsa-bangsa yang berbahasa Austronesia ini didiami wilayah Indonesia, Melanesia, dan Polinesia. Nah, kalau kita melihat potret atau jejak-jejak sejarah, bahwa memang betul semua ilmuwan mengatakan Indonesia ada yang berasal dari Campa, ada yang berasal dari Cina, Asia Tengah, ada yang berasal dari Austronesia, karena memang kalau kita melihat jejaknya, manusia purba itu menurut sejarah ya berasal dari benua Afrika. Gitu. Saya ada ini enggak ya? Benua Afrika, di mana di benua Afrika itu mulai terjadi gelombang migrasi. Nah, ini gelombang migrasi ya yang terjadi pada 50.000 tahun yang lalu. Gitu. Nah, 50.000 tahun yang lalu mereka dari Afrika ini ada yang ke arah utara,
mereka ke Turki, mereka ke Eropa, gitu ya. Terus menjadi nenek moyang orang Eropa. Tentunya ras dari Afrika yang hitam, mohon maaf, itu akan mengalami perubahan dan beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Ya, jadi jalur yang pertama itu mereka melalui utara, terus sampai ke Rusia, sampai ke utara Cina. Ya, nah, yang kedua, para imigrasi ini, para petualang ya bahasa saya, dia bergerak dari Laut Merah ya Afrika, dia ke arah selatan, di mana menyusuri bagian selatan benua Asia, dari mulai, bentar ya, ada yang minta konfirmasi, Sabrina, oke. Dari mulai semenanjung Arab, ya, terus bergerak bermigrasi sampai ke India, terus dia menyusuri pantai sehingga ke Indonesia masuk dari semenanjung Malaya. Ini yang kedua ya. 30.000 tahun yang lalu nenek moyang manusia Indonesia berpindah ke selatan melalui Nusantara. Nah, begitu loh. Nah, kedatangannya ini yang jalur selatan, gitu loh. Ada lagi yang dia langsung dari Afrika, dia berlayar ke arah timur, ya, terus mengarungi lautan, yang dia langsung menemukan benua baru, yaitu benua Australia. Maka mereka menjadi suku asli Australia atau aborigin. Nah, itu jadi ada 3 jalur ya. Yang pertama atas ya melalui utara, yang nantinya masuk ke Indonesia melalui jalur Filipina. Dari Jepang, dia turun ke bawah ke Filipina, masuk ke daerah Sulawesi, Kalimantan. Kemudian yang jalur selatan, gitu, dia sampai bermigrasi di selatan benua Asia, ke India, sampai ke Thailand, kemudian masuk ke Indonesia melalui jalur Semenanjung Malaya. Kemudian yang ketiga, yang langsung dari Afrika, dia berlayar mencari benua baru, mencari daratan baru, bermigrasi, berhijrah, dan lain sebagainya, sampai ke Australia, yang mendiami benua Australia, sampai dia ke atas ke Papua. Maka dari tebaran gelombang migrasi manusia pada zaman dahulu, semua itu berkumpul di Indonesia, di Nusantara. Nah, di kita, kenapa di Pulau Sumatera memiliki karakteristik yang berbeda dari sudut pandang fisik dan gitu, dan kebudayaannya tentunya. Maka di Pulau Sulawesi maupun di Pulau Kalimantan, dia juga memiliki bentuk fisik dan karakteristik kebudayaan yang berbeda, apalagi ke daerah timur seperti di Pulau Timur dan Papua. Itu diakibatkan dari terbentuknya gelombang-gelombang migrasi, gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami ya bagaimana terjadinya perbedaan budaya, perbedaan ras, perbedaan karakteristik bangsa Indonesia. Karena memang berawal dari beraneka ragam suku bangsa yang secara
geografis, mendiami pulau-pulau kecil di kawasan Nusantara pada saat itu, sehingga berkembang dengan sendirinya karakteristik budaya tersebut. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Kita lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut ya, Vi ya. Gaspol berarti ini ya. Baik. Nah, sebelum kita bicara karakteristik manusia Indonesia, kita pahami dulu bahwa manusia Indonesia itu berasal dari berbagai macam suku bangsa, berbagai macam karakteristik yang didasari tadi dari gelombang migrasi manusia pada zaman sejarah pada saat itu, ya. Sehingga kita harus pahami dulu bahwa Indonesia terbentuk karena komitmen dari penghuni suku yang ada di Pulau Sumatera sampai ke Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan seterusnya hingga ke Papua, yang mereka ketika datang ke pulau, karena negara kita negara kepulauan dan tidak bisa berinteraksi satu sama lain, mereka membuat sistem pemerintahan, mereka membuat sistem perekonomian, bahkan menjadi sebuah sistem kebudayaan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan kondisi geografis. Itu yang kita harus pahami. Maka mindset kita harus bisa menerima Indonesia itu ya 17.000 sekian pulau, itu yang akan mewarnai. Kita belum kembali ke Jawa. Jawa dikatakan dia memiliki kebudayaan sendiri dan paling tua, dan ini dianalisa bahwa di Jawa ditemukan Homo sapiens. Jadi di Jawa merupakan sebuah klaster atau manusia purba tersendiri. Jadi kenapa Jawa itu berbeda? Karena itu tadi adanya ditemukan Homo sapiens di Pulau Jawa, dan masih dalam penelitian dari tahun berapa migrasi-migrasi tersebut sampai di Pulau Jawa, gitu. Ya, yang berikutnya kita bicara tentang ciri manusia menurut Mohtar Lubis. Saya melihat ciri-ciri manusia menurut Mohtar Lubis ini sebetulnya, coba kita lihat aja. Bisa terlihat di layar? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Nah, berikut ini ciri-ciri manusia Indonesia menurut Mohtar Lubis. Beliau itu adalah seorang penulis buku, seorang ilmuwan, dan juga seorang jurnalis yang menyatakan bahwa ciri-ciri manusia Indonesia itu ada 6, yaitu ciri negatif ya yang beliau angkat, yang memang berada di Indonesia. Nah, beliau mengatakan bahwa ciri manusia Indonesia yang pertama adalah munafik. Kemudian enggan bertanggung jawab, berjiwa feodal, percaya tahayul, artistik, dan berkarakter lemah. Ada yang bisa memberikan tanggapan terkait dengan ciri-ciri manusia Indonesia menurut Mohtar Lubis?